ada yang orang tua dulu bilang kalau orang jalan kemudian ketemu setan, orang kan mesti bilang dalam nama Yesus. Nah, setannya itu kan pasti lari. Ya. Nah, Harusnya lari. Harusnya lari. Iya. Kebanyakan nggak lari berarti, Pak. Harusnya lari. Jadi waktu itu kita jalan dari Manado, kita kan tinggal di Bitung. Ya. Di motor jalan di Minus itu kan gelap. Waktu itu kita lihat dari ujung kayak ada yang putih-putih sana. Tapi masih positive thinking, jalan terus. Sampai semua belok, kita lihat ada setan. Kita berteriak setan berteriak dalam nama Yesus. Setan yang bataria. Setan lebih takut lihat kita. Jadi setan yang tak kaget. Setan yang tak kaget. Siapa Ada begitu? manusia begini. Jadi setan yang kayak kadang-kala memang manusia ini Lebih jahat. Lebih jahat. Lihat setan. dapat lihat lebih jahat dari setan. Kasihan setan cuma jadi kambing hitam, Kang. Ateisme praktis, Ya. paham-paham ateisme praktis yang mungkin ada di antara orang di gereja, dari anak sekolah minggu mungkin, remaja, pemuda yang bisa jadi tidak terdeteksi dan bahkan orang itu sendiri pun tidak menyadari. Apakah memang ada paham-paham ateis ini yang berkembang? Iya, pasti ada, Pak. Saya salah satunya dulu. Jadi waktu kelas 6 SD, 7, kelas 8 tuh, itu kan pertanyaan-pertanyaan sering muncul. Benar ya Tuhan ini ada? Apalagi kita sudah belajar tentang sains bagaimana bumi ini jadi gitu, alam semesta tercipta lewat teori-teori Big Bang. Jadi pertanyaannya, benar nggak ya? Biasanya anak muda tuh nggak langsung jadi ateis. Kalau di gereja, mereka skeptis dulu. Iya, Kayak iya, saya ya benar nggak ya? Akhirnya di kelas 7, kelas 1 SMP waktu itu saya benar-benar yakin bahwa Tuhan itu udah nggak ada. Tuhan itu nggak ada. Masuk gereja masuk. Yakin kenapa? Sering kan nonton YouTube juga, orang-orang sering debat. Akhirnya saya konklusinya ya Tuhan nggak ada kelas 7. Terus saya mulai ajak teman-teman yang lain punya pikiran yang sama, Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu nggak ada. Tapi masuk gereja masuk, buat apa? Buat sosial, buat ketemu sama teman-teman. Karena kalau nggak masuk gereja nggak punya teman. Istilahnya. Aktualisasi begitu. Iya, buat sosial doang. Tapi cara hati itu emang Tuhan tuh nggak ada, Tuhan itu nggak ada. Percayanya kelas 7. Dan saya percaya bukan cuma saya, ada banyak anak-anak muda seperti saya mungkin di luar sana punya pikiran bahwa Tuhan tuh nggak ada, tapi tetap masuk gereja. Saya bertanya tentang Tuhan itu ada, tapi sayangnya ini adalah mungkin jadi koreksi ya buat gereja. Saya belum mendapatkan jawaban dan tidak ada ketersediaan jawaban waktu itu. Gereja saya juga waktu itu tempat saya dibesarkan juga nggak punya jawaban yang jelas tentang benar nggak Tuhan itu ada. Pasti jawabannya jangan gitu deh, nggak usah pertanyakan tentang Tuhan lah, kamu imani saja lah. Alkitab itu sudah benar lah. Jadi istilahnya nggak boleh protes gitu. Jadi pendeta nggak bisa jawab, ya udah benar saya. Tuhan itu nggak ada. Itu kelas 7 sampai saya bertobat kelas 8. Kemudian orang tua rohani saya, beliau menyediakan semua jawaban-jawaban dan dari situ saya bertobat. Mungkin lebih ke ini ya, intelektual, tobat dari pikiran bahwa Tuhan itu ada dan saya pilih untuk mengimani Yesus sebagai Tuhan saya. Untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada atau tidak, simpel sebenarnya. Contoh Enrico lapar. Enrico minta makanan, coba Enrico berdoa apa Tuhan. Kalau dia mau langsung kasih, tapi kalau Enrico bilang, tolong beli akan makanan, kita langsung beli, kita kasih. Biasanya pemikiran-pemikiran dasar begini itu hidup dan lahir di dalam perkumpulan-perkumpulan yang dia tidak lari jauh dari dinamika pertemanan di dalam gereja. Dan itu pola-pola itu yang awalnya cuman mungkin pikir cuman logik, tapi lama-lama dia akan berkembang kepada hal-hal yang substansi. Jadi kayak mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan agama, mempertanyakan hal-hal yang artinya lebih akademis, lebih berbobot. Tapi kalau yang praktis-praktis itu ya memang banyak anak-anak muda sekarang itu bukan cuma pemikiran tentang ateis, bahkan cara hidup. Mungkin dari gaya hidup liberal dulu mengiyakan sesuatu yang kalau dulu sekarang saja tayangan-tayangan itu tayangkan yang genset itu boleh dapat lepusa atau yang sebagainya begitu. Hal-hal yang kalau dulu tuh orang kan mama dulu pose ya, jangankan perempuan, yang laki-laki itu di meja mesti tak kunci sampai di atas begini. Kayak begitu orang pendidikan itu kayak kalau masuk gereja itu memang laki-laki dengan perempuan duduk di sana perempuan, di sini laki-laki. Jadi menurut kita adanya lebih diringankan atau sesuatu yang kayak sudah zaman bertemu mungkin akhirnya mengizinkan sedikit demi sedikit pemikiran itu lahir sampai akhirnya argumentasi itu atau kritis dari anak muda itu bukan cuma berkembang dari pola hidup, tata gereja dan sebagainya. Kalau nggak tahu kalau sekarang masih ada atau enggak. Kalau dulu kan doa pembacaan Alkitab yang doa syafaat kan biasanya orang turun ke bawah. Turun ngobrol dan sebagainya. Kadang-kala mispersepsi dari firman Tuhan yang tidak tersampaikan, bagaimana mau sampai kuat. Dorang turun ke bawah. Akhirnya firman itu tidak sampai di telinga. Setelah dorong pulang tidak dapat sesuatu. Terjadi dulu sampai akhirnya berkembang jadi besar.
Oke, jadi dorang mau membuktikan Tuhan, tes ya, dong pakai tes ya, tes gampang ya, berdoa. Iya. Kita so lapar, minta makan. Kalau nggak makan, Tuhan berarti tidak ada. Tuhan soal Iya, itu bisa berurut Pak. Kalau bicara skeptik sama agnostik, kadang orang agnostik kan artinya Tuhan itu ada, tapi nggak tahu Tuhan yang mana yang benar-benar ada. Atau mungkin Iya. kita percaya ada kuasa ini tapi Iya, masih ada tapi kuasa lebih besar. masih ada kuasa dan saya nggak tahu, agnostik, saya tidak tahu. Awalnya saya skeptis dulu, ragu Tuhan itu ada, terus masuk pada kesimpulan agnostik aja lah, gitu. Bahwa ada Tuhan tapi nggak tahu Tuhan Yesus, Allah, Hindu, Tuhannya Hindu, Tuhannya Buddha, nggak tahu. Yang gitu. mana ini yang betul? Tuhan yang mana yang benar gitu. Jadi anak agnostik, tapi akhirnya sampai pada itu ateis karena bukti ilmiah bagi saya waktu itu kelas 7 lebih nyata ketimbang bicara tentang, istilahnya waktu itu saya sebut dongeng tentang Tuhan. Jadi ada urutannya sebenarnya, skeptik, agnostik, ateis, atau bisa kebalik, agnostik, skeptis, baru ateis. Tapi semenjak 2019 itu sudah jadi satu sebenarnya. Dia jadi golongan free thinker. Apa itu free thinker? Free thinker itu berpikir bebas, pemikiran bebas. 2019 dorang bikin semacam kayak grup WhatsApp dulu, kemudian sekarang jadi komunitas besar para free thinker. Di dalamnya ada agnostik, ada juga ateis. Jadi sebenarnya antara agnostik dan ateis kalau orang mau pikir ilmiah kan itu sebenarnya bertentangan. Kedua ini bertentangan. Tapi karena diizinkan ada namanya free thinker, jadi orang-orang diizinkan berpikir bebas sesuka dia, bagaimana dia memikirkan tentang agama dan tentang Tuhan. Jadi bebas berekspresi itu yang kemudian menjadi sinar terang bagi anak-anak muda yang di notabene sekarang memang para storyteller. Jadi dorang pengen ngobrol, pengen sampaikan sesuatu. Contoh kayak saking dorang ndak ada yang dengar dorang curhat secara verbal, makanya dorang status. Makanya story apa semua itu ada orang yang tidak ada yang mengizinkan bebas Kalau sikap ateisme itu begitu juga yang sekarang jadi pergumulan di gereja lah. Apakah seperti itu juga? Itu kan lebih ke agnostik tadi tuh. Kalau ateisme bagaimana? Kalau ateisme kan dia kalau secara umum ateisme itu sebenarnya masih mempercayai adanya Tuhan. Ateisme. Karena bagi ateisme itu Tuhan menurut konsep daripada ateisme adalah dirinya sendiri. Tapi ada ateisme, antiteis daripada ateis itu yang memang sama sekali tidak mempercayai adanya Tuhan. Jadi seolah-olah ateisme ini masih memberikan ruang, makanya kalaupun di gereja dia masih bisa bangun, masih bisa diterima. Karena orang ateis belum begini. Bagi kita Tuhan adalah diri sendiri, kita kasih makan tapi diri sendiri, kita urus tapi diri sendiri. Jadi bagi kita percaya bahwa kita adalah Tuhan itu. Bahkan ada orang tertentu mengejar validasi bahwa kita adalah Tuhan loh, secara tidak langsung. Dan itu terjadi di lingkup agama. Iya, kita pernah ketemu dengan orang begitu. Kita tanya, siapa itu Allah? Saya. Kita hampir pingsan waktu itu karena kita berdiri di baca cerita di hadapan Allah tuh. Ya karena kita tanya siapa itu Allah, dia bilang saya. Ah ternyata itu dia masuk ateis masih begitu. Ateisme. Makanya konsep ateis itu masih match dengan kayak kelompok agama. Mitologi kan begitu, iya, menggabungkan antara manusia dan supernatural, kealahan. Nah kalau di real, apakah itu memang sekarang ada? Ini kan kembali ke tadi tuh. Ada Dan banyak dan ya? itu lahir di sekitar yang orang secara tidak sadar bahwa sebenarnya orang melahirkan Tuhan-Tuhan yang baru. Bahkan dia tervalidasi dengan apa yang ada hamba Tuhan. Sorry, tidak nyanda offense kepada gereja manapun. Ada hamba Tuhan secara tidak langsung menunjukkan bahwa dia tuh sakti. Sakti. Mungkin awalnya sakti maknya kan ada sesuatu yang contoh begini, kita pernah disembuhkan Tuhan dengan air putih. Oh ya. Air mineral. Air mineral. Ya. Kita minum air mineral, Tuhan sembuhkan dengan media yang ini. Nah kemudian karena kita disembuhkan dengan media ini, kita pakai media yang sama untuk menyembuhkan banyak orang. Ya. Jadi seolah-olah dari satu ini ke air ini kuasa semua, Tuhan semua. Akhirnya orang sudah tidak lagi ada pada konsep bahwa kita mau lihat Tuhan subjektivitas Allah bagaimana kita disembuhkan. So tergantung kepada bendanya. Akhirnya jadi pemalsuan karunia. Betul. Jadi dan itu jadi kultus. Jadi okultisme dalam benda maupun orang. Membelokkan arah iman kan. Betul. Jadi bisa air, bisa minyak urapan, bisa itu paling real. Nah, kadang-kala memang ada beberapa ya kita tahu ini ada pekerjaan setan juga kan, setan bisa juga menyembuhkan. Iya. Jadi kita pernah ada pengalaman, tapi om ini dia pernah sakit gigi. Jadi waktu dia sakit gigi kan senja tahang malam-malam, lalu datang di orang bilang ya dukun atau apalah. Bilang tunggu sampai jam 12 malam, nanti jam 12 malam cari itu di belakang rumah itu ada gonovo itu yang sudah tanam di tanah, cabu jokong, nanti lihat di situ. Kalau ada binatang-binatang kayak kekarlak itu yang kecil-kecil, ambil juga. Kita enggak tahu binatang apa itu, tapi DP singkat cerita suruh ambil itu untuk mau gosok di sini. Tapi sebelum mau gosok mesti baca mantra.
Wah, so sakit dia. Ya lihat di baca mantra baru digosok di sini. Keluar itu gai. Kita nggak tahu ada saat-saat apa ini di sini. Tapi satu kali DP berapa bulan berikut, tapi Om sakit ulang. So ujang keras dia nggak bisa mau pergi ditambah itu tuh. Ya, Ditambah dukun, nggak bisa ditambah dukun. Ditambah dukun karena ujang keras. Dia cari sendiri. Dia cari sendiri tuh binatang itu dia. Kon dia gosok. Ya ndak baca mantranya ada apa keluar. Tak buka ini poro-poro, ternyata dia bilang mungkin itu minta maaf yang kotoran yang ada di binatang itu bisa buka pori-pori ini. Kong sampai DP gai di dalam itu bisa keluar. Nah, dari situ dia tarik kesimpulan, ini kurang ajar ini orang-orang ini. Kadang-kadang pakai media itu supaya media itu juga tidak bisa dipakai oleh orang lain. Nah, dia gunakanlah itu. Akhirnya jadi kita dulu pernah sakima karena berpikir bahwa minyak itu katanya menyembuhkan semua, dong minum pakai itu minyak itu lebih sakit. Karena pada dasarnya secara biologis orang sakit itu kan salah satu pemicunya minyak. Dong kasih minum minyak lebih sakit ternyata. Jadi sebenarnya harus ada takaran-takaran tertentu terhadap sesuatu. Nah, hal-hal begini yang hari ini dilihat oleh kita, minta maaf, kita bermain pada generasi milenials dan generasi yang kita lihat, yang dimana cara berpikirnya tentang hal itu tinggi. Jadi generasi sekarang itu gaya berpikirnya spiritual atau supernatural begitu, tapi orang kritis terhadap sesuatu yang di dalam. Contoh kalau kita Kristen, kita mesti kritis dulu supernatural yang dalam. Ini Kristen tapi yang ini beda-beda, ada yang pegang di sini, ada yang begini. Jadi akhirnya kecapean itu dalam pikiran yang membuat akhirnya orang pikir sudah kita biar percaya Yesus, yang penting kita mau ikuti yang ini atau ini, kita katanya stay the Bible. Tapi lama-lama buku ketemu dengan teman, mungkin nanti ada pengaruh pasangan dan sebagainya. Dan itu bisa sebetulnya jadi efek dari ini paham ateisme. Jadi kalau misalkan udah ada orang yang percaya bahwa Tuhan itu nggak ada, tapi tetap masuk gereja, sikapnya akan jelas berbeda dengan orang Kristen. Dan itu yang akan jadi batu sandungan di luar sana. Kok orang Kristen masuk pub, keluar pub, orang Kristen selingkuh, habis itu orang Kristen malah mabuk-mabukan segala macam, yang jelasnya enggak. Dia bergereja tapi sudah tidak percaya bahwa itu Tuhan. Itu bukan nilai-nilai Kristen, nilai-nilai ateisme yang dibawa, tapi dia masih terlihat seperti orang Kristen karena dia masuk gereja. Ya, karena menunjukkan di sikap sosial bahwa kita tuh Kristen masuk gereja. Tapi sebenarnya caranya dia itu kan orang bisa tahu bahwa orang yang masih percaya Tuhan itu seperti apa. Iya, kan kelakuannya tercermin dari kepercayaannya dia. Kalau dia percaya Tuhan nggak ada, ya bodoh amat, saya mau cari pasangan 3, 2 gonta-ganti, atau saya nanti mau hari Minggu pengakuan dosa. Iya, betul. Sebenarnya kalau untuk orang-orang seperti itu di gereja pasti banyak lah, dan kadang malah sering dorang justru berbuat baik, tapi dorang kebaikan itu memiliki motivasi yang salah. Mungkin untuk menunjukkan bahwa saya majelis, kita mesti menunjukkan bahwa kita ini pantas jadi majelis, nak begini, nak begitu. Tapi inti dari DP kepercayaan itu sudah percaya Tuhan lagi kelihatan, memang kelihatan dari misalnya cara-cara dia menyelesaikan masalah, atau misalnya rapat-rapat majelis. Dapat tahu kalau ada masalah begini apa yang direspon, kan ketahuan dari situ tuh. Nah, kalau misalnya ini paham ateis ini, sebenarnya kalau itu pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang anak kelas 7 itu bisa pertanyakan yang tidak mampu dijawab oleh pendeta pada saat itu? Saya kasih contoh saja. Dulu waktu saya masih sekolah minggu, saya pernah tanya ke guru sekolah minggu. Saya bilang begini, Bu, kursi ini ada, Bu. Dia bilang, ada Enrico, kamu bisa lihat kursinya. Oh, ada. Ada penciptanya, Bu? Ada. Terus saya tanya, Bu, papan tulis yang itu sana ada enggak, Bu? Oh, ada Enrico. Ada penciptanya? Ada. Saya, Bu, ada. Ada Enrico, kamu ada. Ada penciptanya? Ada. Tuhan yang ciptakan kamu. Segala sesuatu yang ada itu ada penciptanya. Iya, betul. Semua yang ada, botol ini ada karena ada pencipta, HP ini ada karena ada pencipta, mikrofon ini ada karena ada pencipta. Tuhan ada, Bu? Jawabnya ada, Enrico. Berarti harus ada penciptanya dong. Kan tadi katanya yang ada harus ada penciptanya gitu. Tuhan katanya ada. Penciptanya siapa? Ibu jawab, enggak, Tuhan itu pencipta. Sudahlah, kamu nggak usah tanya-tanya begitu. Salah satu pertanyaan yang kok bisa ya gitu, saya nggak dapat jawaban. Padahal dari pengajar-pengajar yang, jadi mulai dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kayak kejahatan ada di mana-mana, Tuhan di mana gitu, perang di mana-mana, Tuhan fungsinya apa kalau begitu? Nah itu yang itu jadi waktu pertanyaan. Sekolah minggu. Iya, sekolah minggu. Anak sekolah minggu macam apa itu pertanyaan? Sebenarnya guru sekolah minggu yang sok. Anak sekolah minggu kok ada yang begini. Kalau ada Petrus mungkin dia semua suruh tembak. Tapi saya tanya ini juga, saya tanya ke pendeta, ketua jemaat juga saya tanya, tapi jawabannya sama. Nggak usah tanya-tanya begitu, Alkitab sudah benar, Tuhan itu pencipta, kamu nggak usah tanya-tanya begitu, nanti mau belok katanya. Saya nggak dapat jawaban sampai saya kelas 8 ketemu dan orang tua rohani saya. Jadi, nah kalau kita bertanya ke gereja terus gereja nggak punya jawaban, mereka cari di tempat lain. Ya, betul. Dan kalau cari tempat lain, tempatnya nggak capable, nggak mampu untuk menjawab itu atau malah menyesatkan mereka, ya kita akan lihat anak-anak kita nanti
pada sesat semua, dan siapa yang disalahkan, who's to blame, kita harus koreksi diri. Kita kan orang tua. Kadang-kadang kita itu selalu menyerahkan tanggung jawab untuk mendidik kerohanian nih. Dalam konteks ini kerohanian anak-anak kita itu gereja. Tanggung jawabnya ada di gereja dong. Masuk gereja Jo. Ngana masuk sekolah minggu, masuk sekolah minggu, remaja, pemuda. Tapi orang sendiri menghindari pertemuan-pertemuan rohani seperti itu. Atau ada seminar-seminar yang membangun iman. Toh, orang lebih suka misalnya pergi di lomba-lomba musik, lomba-lomba mungkin paduan suara, semangat pakai seragam baru tuh, dengan tamang-tamang rame-rame kan. Tapi begitu ada seminar di gereja untuk membangun iman atau memberikan pengetahuan cara mendidik anak misalnya itu, aduh susah sekali mau panggil. Ada saja dorang itu seminar-seminar misalnya pasangan suami istri itu supaya lebih harmonis, pasti ada alasan melayani di pelayanan suami istri. Kadang-kadang panggil orang, sibuk begini. Pas di waktu tuh jadi ini yang ada kasih ini, ada kasih itu. Paling banyak dorang alasan apa? Anak nih boleh saya tinggal begini. Tetapi begitu ada timing tertentu, misalnya ada rapat kantor atau liburan, ternyata aku boleh saya tinggal. Tuh hari ada alasan nih boleh saya tinggal. Tapi ada kejadian lain, boleh aku lebih lama dari saya tinggal. Jadi dorang mau dompet anak-anak ini sudah, yang penting saya masuk gereja cukup. Dorang tahu bahwa dorang ini adalah contoh. Orang-orang tua ini adalah contoh bagaimana dorang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan anak, bagaimana dorang bisa mengambil keputusan-keputusan yang benar. Anak kan lihat dorang pikir keputusan. Saya percaya bahwa apologetika, kemampuan untuk menjawab tentang yang dipertanyakan tentang iman kita itu bukan hanya tugasnya pendeta, penginjil dan sebagainya, tapi itu tugas semua orang Kristen, dan itu nasihat dari Rasul Petrus. Kadang kita tuh terlalu mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, mengasihi ibadah segala macam, tapi tidak dengan akal budi kita. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman pemuda, kalian tuh kalau nyembah Tuhan sambil hati kalian menyembah, ininya jalan, kalian tahu siapa yang kalian sembah. Gitu. Karena itulah yang dimaksudkan kasihlah Tuhan dengan akal budimu. Kamu ngerti Tuhanmu siapa. Nah, kebanyakan orang Kristen sekarang mereka nggak ngerti Tuhannya siapa. Nah, pas ditanya malah lempar sana sini gitu. Itu empat orang itu iman melompat dalam gelap. Atau Dia iman yang percaya dia tapi tidak tahu betul. siapa yang dia ngerti percaya. siapa yang dia percayai. Dia percaya cuma Tapi dari sisi emosional. Iya, ada juga yang percaya, ada juga yang tahu siapa Yesus, setuju Yesus adalah Allah, tapi dia tidak sungguh-sungguh meyakini dia sebagai Allah. Itu iman akali. Makanya kita lihat di gereja banyak sekali orang yang menyembahnya luar biasa sekali, sangat luar biasa dalam penyembahan, sangat luar biasa dalam pelayanan. Tapi gereja ketika ditanya, pokoknya kalau menyembah Tuhan tuh paling semangat. Tapi ketika ditanyakan orang yang non Kristen, contoh, Tuhan mau beranak, nggak bisa jawab. Tuhan Kenapa? berapa? Karena ini mereka mengasihi, memang dengan hati kita mungkin udah nggak bisa dipertanyakan lagi, memang full 24 jam dalam satu minggu di gereja terus sampai dapat gelar maha hadir. Tapi ininya nggak jalan tentang siapa yang Tuhan yang kita sembah. Nah, itu jadi masalah di sekarang. Keselamatan kita memang dilakukan Yesus sekali untuk selama-lamanya. Kita diselamatkan karena Yesus melakukannya. Tapi pertumbuhan iman itu harus usaha. Gak bisa kita diam di tempat sudah selamat terus bertumbuh, nggak bisa. Kita harus mengusahakannya, ikut seminar, belajar tentang buku-buku tentang apologetika. Harus seimbang antara ngasih Tuhan dengan hati dan mengetahui siapa Tuhan yang kita sembah. Orang tua yang suka menjadikan anaknya sebagai alasan. Saya ingat firman dari Yesus Kristus Tuhan. Dia berkata, barang siapa mengasihi anak, mengasihi orang tua, mengasihi ayah dan ibunya, anak laki-laki dan anak perempuannya lebih daripada aku, ia tidak layak bagi. Bisa kita ditarik di situ, sebetulnya itu 2 ayat berbicara tentang untuk anak-anak. Kalau kalian mengutamakan orang tua kalian lebih daripada aku, enggak layak. Ke orang tua, kamu ngutamain anak-anak kamu daripada aku, Yesus, kamu nggak layak. Yesus mau bilang di situ adalah bahwa di atas segala-galanya, kan yang terpenting buat orang tua siapa? Anak. Yang terpenting buat anak-anak siapa? Orang tua. Tapi Yesus nggak boleh ada di bawah mereka. Yesus harus yang paling penting di antara segala-galanya. Ketika menjadikan anak-anak mereka sebagai alasan orang tua nggak kasih, orang tua nggak ini,